memiliki elektron valensi dengan jumlah 5 dan nomor atom dengan jumlah 7. Klasifikasi sebagai gas, bukan logam, dan memiliki titik leleh minus 210 derajat Celcius atau minus 346 derajat Fahrenheit. Sedangkan titik-titiknya berada pada suhu minus 195,79 derajat Celcius atau minus 320,33 derajat Fahrenheit. Lalu ciri nitrogen tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasanya tidak bereaksi dengan banyak unsur pada suhu lama, tetapi dapat bereaksi dengan oksigen pada suhu yang tinggi. Memiliki bilangan oksidasi antara min 3 sampai dengan plus 5. Kelimpahannya merupakan salah satu unsur paling melimpah di bumi, dan nitrogen mengisi sekitar 78,08% atmosfer bumi, dan selain itu terdapat pada banyak jaringan hidup. Kelimpahan nitrogen sebenarnya mengalahkan kelimpahan oksigen. Warna nyala nitrogen. Nitrogen adalah satu-satunya unsur golongan 5A yang tidak memiliki warna saat dilakukan uji nyala. Kegunaan nitrogen. Nitrogen dapat membantu proses sintesis protein. Selain itu digunakan sebagai bahan pendingin, bahan peledak, dan bahan untuk membuat pupuk urea. Nitrogen didapatkan melalui proses distilasi bertingkat cair. Lalu masuk ke contoh senyawa yang memiliki unsur nitrogen di dalamnya. Contoh pertama adalah amonia dengan rumus kimia NH3, contoh kedua adalah gas nitrogen dengan rumus kimia N2, dan contoh ketiga adalah nitrogen dioksida dengan rumus NO2. Unsur kedua golongan 5A adalah fosfor dengan simbol P. Fosfor memiliki elektron valensi berjumlah 5 dan nomor atom berjumlah 15. Klasifikasinya sebagai padatan, non logam atau bukan logam. Memiliki titik leleh untuk fosfor putih adalah 44,1 derajat Celcius atau 111 derajat Fahrenheit. Sedangkan titik-titik untuk fosfor putih adalah 280 derajat Celcius atau 536 derajat Fahrenheit. Fosfor memiliki dua bentuk, yaitu fosfor putih dan fosfor merah. Untuk fosfor putih memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan fosfor merah. Ciri-cirinya, fosfor putih adalah lebih reaktif dan tidak stabil. Fosfor putih kekuningan ini sangat mudah terbakar, dan fosfor ini juga akan spontan tersulut atau menyala ketika terjadi kontak antara udara dengan fosfor putih. Selain itu, fosfor putih juga bersinar dalam gelap dan bersifat sangat beracun. Lalu fosfor merah umumnya itu lebih tidak beracun dan lebih tidak mudah tersulut ketika terjadi kontak dengan udara. Selain itu, fosfor merah juga lebih stabil daripada fosfor putih. Lalu kelimpahan fosfor. Kelimpahan dalam alam sekitar 0,12% dan banyak ditemui dalam bentuk fosfat dan fluorapatit. Walaupun sebenarnya juga dapat ditemukan pada tulang dan batuan fosfor. Warna nyala fosfor bila dilakukan uji nyala adalah hijau kebiruan. Kegunaan fosfor. Pertama, digunakan untuk memproduksi asam fosfat. Kedua, fosfor merah untuk membuat korek api dan pestisida. Selain itu, fosfor juga terdapat pada DNA dan RNA. Fosfor didapatkan melalui proses Vogler. Contoh senyawa yang mengandung unsur fosfor di dalamnya yaitu: pertama, fosfor pentaklorida dengan rumus kimia PCl5. Kedua, fosfor triklorida dengan rumus PCl3. Dan ketiga, fosfor pentoksida dengan rumus P2O5. Kimia unsur golongan 5A yang selanjutnya adalah arsen. Arsen memiliki 5 elektron valensi dengan nomor atom 33. Titik lelehnya adalah 818 derajat Celcius dan titik didihnya adalah 615 derajat Celcius. Ciri-cirinya yang pertama adalah berupa padatan kuning atau padatan hijau. Yang kedua, tidak stabil dalam bentuk kuning dan hitam, tetapi stabil dalam logam biru putih. Yang ketiga,
dapat membentuk senyawa dengan banyak unsur. Yang keempat, beracun. Yang kelima, ketika dipanaskan, arsen akan cepat teroksidasi menjadi oksida arsen yang berbau seperti bau bawang putih. Warna nyalanya adalah biru. Selanjutnya adalah kelimpahan. Kelimpahan arsen dalam bumi sekitar 0,00015%. Biasa ditemukan di kerak bumi pada batuan sedimen dan tersebar dalam mineral. Kegunaan. Yang pertama, dapat digunakan sebagai pengganti dalam berbagai reaksi biokimia. Yang kedua, sebagai transitor, yaitu digunakan sebagai bahan laser untuk mengkonversi listrik ke cahaya. Ketiga, sebagai bahan pestisida. Yang keempat, bahan pembuatan aspenamin, yaitu obat penyakit sifilis. Arsen dapat ditemukan dalam debu peleburan dari pelebur tembaga, emas, dan timbal. Diperoleh terutama dari debu pemurnian tembaga. Contoh senyawa yaitu yang pertama, asam arsenat, yang kedua, asam trihibida, 3, kadmium arsenida, 4, gallium arsenida, 5, timbal biarsenat. Yang selanjutnya adalah antimon. Antimon memiliki 5 elektron valensi dengan nomor atom 51. Titik lalehnya adalah 630,6 derajat Celcius dan titik didihnya adalah 1587 derajat Celcius. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, berupa padatan kuning atau putih perak. Yang kedua, tidak stabil dalam bentuk kuning dan hitam, tetapi stabil dalam bentuk padatan putih perak. 3. Dapat membentuk senyawa dengan banyak unsur. Yang keempat, daya hantar listrik dan panasnya lemah. Warna nyalanya yaitu biru langit. Kelimpahan antimon di kerak bumi sekitar 0,00005%. Banyak ditemukan berikatan dengan belerang dan berada pada timbal tembaga serta perak. Kegunaan. Yang pertama yaitu sebagai campuran untuk meningkatkan kekuatan mekanik bahan. 2. Sebagai penguat timbal untuk baterai. Yang ketiga, untuk membuat detektor inframerah. Yang keempat, antimon dicampur dengan timbal untuk digunakan pada aki mobil. Contoh senyawa antimon adalah amonia, gas nitrogen, dan nitrogen dioksida. Unsur yang kelima dalam golongan 5A adalah bismut. Bismut mempunyai elektron valensi 5 dan nomor atom 83. Bismut meleleh pada suhu 231,44 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 1560 derajat Celcius. Bismut mempunyai ciri-ciri stabil pada udara kering dan lembab pada suhu biasa. Saat menjadi merah panas, dia akan bereaksi dengan air untuk membentuk bismut 3 oksida. Pada suhu tinggi, uap logam bismut bergabung dengan cepat dengan oksigen membentuk trioksida kuning atau Bi2O3. Saat melebur pada suhu di atas 710 derajat Celcius, oksida ini akan menimbulkan korosi pada semua oksida logam dan bahkan platina. Warna nyala bismut adalah hijau pucat. Kelimpahan bismut di kerak bumi sekitar 0,0002%. Sering ditemukan dalam bentuk oksida, sulfida, atau karbonat di dalam mineral timbal, perak, seng, dan timah. Bismut mempunyai beberapa penggunaan. Yang pertama, bismut oksiklorida digunakan dalam bidang kosmetik. Yang kedua, bismut subnitrat dan subkarbonat digunakan dalam bidang kedokteran. Yang ketiga, digunakan dalam produksi biji lunak. Yang keempat, dikembangkan sebagai katalis dalam pembuatan akrilik fiber. Yang kelima, sebagai bahan lapisan kaca keramik. Bismut berasal dari pemurnian tembaga. Contoh senyawa yang mengandung unsur bismut yaitu yang pertama, fosfor pentaklorida atau PCl5. Yang kedua, fosfor triklorida atau PCl3. Yang ketiga, fosfor pentoksida atau P2O5.
Golongan 7A memiliki 5 unsur, yaitu unsur pertama fluor. Fluor memiliki 7 elektron valensi. Nomor atom fluor adalah 9. Titik lebur fluor adalah min 219,67 derajat Celcius. Dan titik didih fluor adalah min 188,11 derajat Celcius. Warna unsur fluor adalah kuning pucat ketika murni. Kelimpahan fluor merupakan unsur halogen yang paling melimpah di alam. Unsur fluor biasanya ditemukan dalam bentuk ion fluorida pada mineral fluorit dan kriolit. Penggunaan fluor adalah yang pertama, klorofluorokarbon digunakan secara luas dalam AC dan lemari es. Kedua, fluorida juga ditambahkan ke pasta gigi untuk mencegah gigi berlubang. Yang ketiga, logam tersebut dapat digunakan untuk memetakan sistem peredaran darah dan gangguan apapun. Keempat, diusulkan bisa digunakan pada baterai nuklir optoelektrik. Fluor molekul dan fluor atom digunakan dalam manufaktur semikonduktor untuk produksi layar panel datar. Senyawa yang mengandung fluor adalah kalsium fluorida, xenon difluorida, hidrogen fluorida, uranium heksafluorida. Peroleh fluor. Pembuatan unsur dan senyawa fluor dapat diperoleh dengan menggunakan proses Moissan. Sesuai dengan nama orang yang pertama kali mengisolasi fluorin, yaitu H. Moissan 1886. Proses ini menggunakan metode elektrolisis HF terlarut dalam leburan KHF2 dengan reaksi 2HF menjadi 2H gas plus F2 gas. Yang kedua yaitu klorin. Klorin memiliki 7 elektron valensi. Nomor atom klorin yaitu 17. Titik lebur klorin yaitu min 101,5 derajat Celcius. Dan titik didih klorin adalah min 34,04 derajat Celcius. Warna gas klorin memiliki warna kuning kehijauan dengan bau yang menyengat yang sangat tidak enak saat terhirup. Kelimpahan klorin sangat reaktif dalam bentuk elemen bebas di alam, namun jumlahnya sangat melimpah dalam bentuk garam klorida. Jumlahnya paling besar dalam bentuk natrium klorida di laut. Di beberapa tempat ada sejumlah natrium klorida dengan konsentrasi lebih tinggi, seperti danau garam terbesar di Utah dan Laut Mati di Israel. Ketiga, digunakan sebagai bahan untuk sanitasi peralatan rumah tangga, pengusir hama, hingga digunakan untuk membuat produk cat, tekstil, plastik, deterjen, sabun, hingga pembersih obat-obatan dan alat medis lainnya. Cara memperoleh klorin dapat dibuat menggunakan 3 cara, yaitu pertama, dengan proses deakon atau oksidasi. HCl dicampur dengan udara, kemudian dialirkan melalui CuCl2 yang bertindak sebagai katalis dan reaksi terjadi pada suhu kurang lebih 4300 Celcius dan tekanan 20 atm. Yang kedua, elektrolisis larutan NaCl menggunakan diafragma. Yang ketiga, elektrolisis lelehan NaCl. Contoh senyawa klorin adalah asam klorida, asam hipoklorit, asam klorit, asam klorat, asam perklorat. Unsur ketiga dalam golongan 7A yaitu bromin. Bromin memiliki 7 elektron valensi pada kulit keempat dan terluar. Bromin memiliki nomor atom 35. Titik lebur minus 7,2 derajat Celcius, titik didih 58,8 derajat Celcius. Bromin adalah cairan berwarna merah coklat yang bersifat volatil pada suhu panas, sehingga dapat menguap dan membentuk uap dengan warna serupa. Kelimpahan bromin dapat ditemukan dalam mineral hematin. Beberapa kegunaan bromin diantaranya sebagai bahan campuran untuk pembuatan bensin, sebagai penghambat api,
sebagai zat anti smoking pada bahan bakar tanpa timbal dan sebagai bahan campuran untuk obat seperti obat bunga. Contoh senyawa yang mengandung unsur bromin yaitu metil bromida, perak bromida, lithium bromida, amerisium 2 bromida, dan amerisium 3 bromida. Cara memperoleh unsur bromin yaitu pada skala industri, bromin dihasilkan dengan mengekstraksi air laut. Hal ini dikarenakan kandungan bromin pada air laut cukup tinggi. Mula-mula pH air laut dibuat menjadi 3,5 dan kemudian direaksikan dengan Cl2 gas untuk mengoksidasi Br menjadi Br2 gas. Unsur keempat dalam golongan 7A yaitu iodin. Iodin memiliki 7 elektron valensi, nomor atom 53, titik lebur 113,5 derajat Celcius, dan titik didih 184,3 derajat Celcius. Iodin memiliki warna abu-abu dan kemudian menyublim menjadi uap berwarna ungu. Pelimpahan iodin ditemukan dalam mineral iodandrit dan lauratarit. Beberapa kegunaan iodin yaitu penggunaan komersial pertama digunakan dalam bidang fotografi. Iodin dapat digunakan dalam bidang percetakan, industri farmasi, dan pembuatan pakan ternak. Selanjutnya, iodin juga dapat digunakan sebagai pemurni air dan kadang juga digunakan sebagai obat untuk pembersih luka. Contoh senyawa yang mengandung unsur iodin yaitu iodoform yang digunakan sebagai antiseptik, perak iodida yang digunakan bersama-sama dengan ADDR dalam film fotografi, natrium iodat dicampurkan ke dalam garam dapur. Dan sebagai tambahan informasi, jika kekurangan iodin dapat menyebabkan penyakit gamba. Cara memperoleh iodin yaitu dengan mereaksikan NaIO3 dengan natrium disulfid. Kemudian endapan I2 yang didapat akan disaring dan dimurnikan. Saya akan menjelaskan tentang unsur astatin. Astatin atau AT memiliki elektron valensi jumlah 7 dan memiliki nomor atom 85. Titik lebur dari astatin ini adalah 301,8 derajat Celcius dan titik didihnya 337 derajat Celcius. Warna dari unsur astatin ini adalah gelap atau berkilau. Pelimpahan dari astatin adalah astatin merupakan unsur radioaktif yang terbentuk secara alami melalui peluruhan uranium 235 dan uranium 238. Kegunaan dari astatin adalah astatin merupakan suplemen yang digunakan untuk terapi sportif agar daya tahan tubuh meningkat dan memulihkan kondisi setelah sakit. Cara memperoleh astatin. Astatin dapat diperoleh dengan berbagai cara, namun tidak dalam jumlah yang banyak. Astatin 201 dibuat di reaktor nuklir dengan pemboman neutron bersifat 200. Contoh senyawa astatin: 1. Sodium astatida atau NaAt, 2. Magnesium astatida atau MgAt2, 3. Karbon tetraastatida atau CaT4. Terima kasih.